Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apapun yang terjadi, tetap bahagia, seru, menang. Nah, teman-teman, jadi hari ini kami kembali di konten Hore Bincang-Bincang, dan kita akan membahas sesuatu yang sangat penting bagi para pengusaha UMKM. Dan wajib sekali ini kontennya untuk kita ikuti sampai full. Dan dari Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, saya Fandi. Saya Ivan. Salam Legal Body. Oke, jadi Kak Ivan, Ya. terima kasih banyak sudah menyambut Hore Nusantara dengan sangat-sangat baik di Kota Makassar, termasuk untuk konsultasi juga. Jadi sekalian kan kita mungkin dalam bentuk mengedukasi masyarakat juga mengenai legalitas. Namun sebelum itu, yang pertama yang mungkin masyarakat luas perlu tahu, apa itu sebenarnya bikin legal? Ya, jadi bikin legal sebenarnya perusahaan yang bergerak di bidang legal teknologi yang memudahkan para pelaku usaha untuk mengakses layanan hukum dan juga edukasi hukum. Jadi memang bikin legal itu diciptakan dengan keadaan yang relate dengan keadaan saat ini, gitu. Dimana keadaan saat ini banyak pengusaha di Indonesia yang ingin melegalkan usahanya, namun terkendala dari berbagai hal. Dengan adanya hukum dan teknologi, itu bisa memudahkan semuanya. Jadi kurang lebih seperti itu bikin legalnya. Jadi memang kita butuh pendampingan hukum. Ya, Kak, betul. Jadi sebenarnya kan seperti yang dibicarakan tadi, kalau rakyat Indonesia itu sebenarnya membutuhkan penasihat hukum pribadi, gitu. Nah, bikin legal, insya Allah bulan depan sudah meluncing layanan terbarunya yang menggunakan teknologi artificial intelligence, namanya Alisa. Kepanjangannya itu Artificial Legal Assistant. Nah, nanti penggunaan Alisa bisa menjadi penasihat hukum pribadi bagi rakyat Indonesia yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Seperti itu. Oke Kak, jadi mungkin teman-teman bisa tahulah apa itu bikin legal. Nah, ini Kak, karena konten kita sebuah proses, bikin legal tentu saja tidak langsung ada sampai hari ini, sampai bekerja sama dengan influencer-influencer yang terpercaya ceritanya. Betul. Jadi mungkin bisa diceritakan prosesnya sampai akhirnya ada bikin legal. Jadi memang bikin legal itu berawal dari pengalaman saya sebelumnya membangun bisnis. Tidak hanya hitam di atas putih membuat bisnis saya kemarin itu mangkrak, gitu, atau terkendala. Jadinya saya tidak bisa melanjutkan atau mempertahankan bisnis yang sebelumnya sudah saya jalankan, gitu. Nah, terkait dengan pengalaman tersebut, saya langsung terinspirasi membuat bikin legal, gitu. Jadi sebenarnya legalitas bukan berawal dari pada saat kita membuat akta pendirian, tapi berawal dari hubungan rekan bisnis atau partner bisnis. Harus ada hitam di atas putihnya. Nah, minimal seperti itu. Nanti baru berlanjut ke pembuatan CV, PT, atau bentuk-bentuk badan usaha lainnya. Oh, jadi ini kali dari pengalaman tak memang yang bisnis tak mangkrak, berhenti sampai tidak jalan lagi karena belum ada legalitas waktu itu. Betul. Akhirnya terbuka inspirasi untuk betul. Sepertinya ini. Legalitas seperti itu jadinya timnya berantakan, hancur. Bisnisnya tidak bisa dipertahankan lagi. Banyaklah problem pada saat itu. Berarti legalitas bisa jadi penguat juga, pengerat ininya tim. Betul. Di sisi lain dengan adanya legalitas ada keseriusan, gitu. Nah, contohnya kalau kita buat CV, gitu, kita lebih serius untuk mendirikan sebuah perusahaan karena sudah betul-betul berbentuk perusahaan yang diakui oleh negara atau legal, gitu. Tidak ilegal lagi. Jadi tidak asal jalankan perusahaan ceritanya. Siap. Sama ini Kak, untuk dari Kakak sendiri yang sebagai founder bikin legal, harapannya untuk UMKM di Sulawesi Selatan khususnya itu seperti apa? Harapan saya buat seluruh UMKM di Sulawesi Selatan, saat ini Indonesia sangat membutuhkan banyak pengusaha. Nah, saran saya jangan ragu-ragu atau jangan takut-takut untuk mendirikan sebuah usaha. Jangan takut-takut untuk menjalin hubungan kerjasama sama berbagai pihak. Dan yang harus paling diingat, jangan sampai perusahaannya juga dinyatakan ilegal, atau janganlah terlalu lama ilegal, gitu. Usahakan secepat mungkin langsung legal, gitu. Mulai dari bentuk hubungan kerjasama dengan berbagai pihak sampai dengan merek perusahaannya, itu juga penting. Selain itu,
yang saya lihat sekarang masih terlalu kaku persoalan kolaborasi. Iya. Nah, itu yang harus lebih ditekankan karena banyak orang nggak ngerti manfaat dari kolaborasi. Iya. Padahal dengan adanya kolaborasi, branding itu bisa meningkat jauh lebih cepat. Hubungan yang namanya pengusaha kan butuh networking. Iya, betul. Kalau networkingnya kurang, gimana caranya perusahaan yang mereka rintis bisa berkembang lebih cepat. Berarti legalitas memiliki banyak manfaat juga kan? Banyak banget. Mungkin beberapa manfaat dari kalau perusahaan tak legal apa saja Ya. itu. Salah satu manfaatnya itu untuk nge-scale up bisnis sebenarnya. Contohnya nih, kalau misalkan perusahaannya sudah bersifat menjanjikan ya, sudah besar, terus omsetnya sudah stabil, itu kan sudah bisa dilakukan ekspansi ke berbagai berbagai daerah mungkin kali ya. Dengan melakukan ekspansi kan pasti dibutuhkan modal tambahan. Nah, dengan adanya legalitas kita bisa menarik pihak-pihak di luar dari internal untuk bergabung. Contohnya sebagai investor. Gitu. Dengan adanya investor kan kita bisa mendapatkan pendanaan lebih, sehingga bisa ekspansi. Nah, legalitas itu punya banyak fungsi. Contohnya lagi nih, kalau misalkan teman-teman mau membutuhkan tim tapi kekurangan biaya terkait persoalan nge-hire itu. Butuh wakil direktur untuk urus contoh persoalan teknologi. Nah, sahamnya kan bisa di-sharing. Iya. Jadi salah satu pilihan. Mereka tidak digaji per bulan tapi diangkat sebagai ikut jadi pendiri. Karena dia yang menggarap persoalan teknologi. Nah, itu enaknya kalau kita jelas persoalan legalitas. Ada persoalan saham yang bisa di-sharing ke pihak lain sehingga timnya jauh bisa lebih besar. Nah, jadi seperti itu. Oh, jadi selain itu juga jadi selain bisa berbicara masalah pembagian saham, bisa memunculkan ini, melahirkan kepercayaan yang lebih lah dari pihak luar. Terus ini Kak, Hore Nusantara ini jauh-jauh dari Bulukumba pengen konsultasi. Yang mungkin bikin legal sendiri belum terlalu tahu Hore Nusantara, tapi sudah lihat di media sosialnya. Bagaimana kesan awalnya atau penilaiannya bikin legal terhadap Hore Nusantara? Yang pertama saya lihat Hore Nusantara ini saya kira perusahaan yang sudah lama berjalan gitu. Yeah. Ternyata baru 3 bulan. Yeah. Tapi dari baru 3 bulan itu saya lihat perkembangan yang sangat cepat. Karena mulai dari segi branding, logonya dan legalitasnya, semua betul-betul dipikirkan dengan baik. Nah, artinya Hore Nusantara betul-betul mau membuat perusahaan yang bersifat jangka panjang. Karena banyak perusahaan-perusahaan di luar sana yang tidak bersifat jangka panjang kan, salah satunya dibuktikan dengan adanya legalitas. Gitu. Nah, adanya legalitas Hore itu salah satu bukti keseriusan para pendiri kalau saya lihat. Karena dia harus mementingkan satu hal dan hal-hal yang lainnya. Nah, itu yang menurut saya hal-hal yang bagus banget. Jadi yang paling pentingnya juga sih karena sudah legal gitu. Kepercayaan publik justru harusnya lebih meningkat lagi. Amin amin, didoakan juga Kak ya, amin, bisa amin. Scale up atau berkembang lebih cepat. Dan ini mungkin Kak terakhir, masalah legalitas, kalau kami sendiri Hore Nusantara itu sudah sangat trust belief ke bikin legal, dan mungkin bisa disampaikan ke masyarakat kalau masalah legalitas, apa alasannya harus memilih, kenapa harus memilih bikin legal? Jadi sebenarnya bikin legal itu memberikan value yang lebih kepada seluruh pelaku UMKM di Indonesia. Value apa yang kami berikan? Kami betul-betul memenuhi semua kebutuhan legalitas yang klien inginkan. Itu salah satu. Yang kedua, betul-betul kami memberikan pelayanan yang terbaik lah. Seperti apa? Kami siap terus berkomunikasi, keep in touch sama klien. Bahkan setelah legalitasnya sekalipun dikelarkan gitu. Jadi jika klien kami mau berkonsultasi tentang hukum itu masih tetap bisa dibikin legal dan gratis gitu. Kapanpun klien inginkan. Jadi seperti itu. Oke, jadi mungkin teman-teman semua sudah mengikuti dari awal, dan kami juga Hore Nusantara betul-betul merasakan bagaimana bikin legal membimbing, tidak hanya membimbing sih, tapi mendampingi betul-betul sampai apa yang kami butuhkan itu selesai. Bahkan yang kami harus urus di daerah
dari Kota Makassar tetap dikontrol dengan baik. Jadi bikin legal sangat recommended dan trusted. Dan mungkin itu saja teman-teman. Kalau konten ini menurut teman-teman bermanfaat, bisa di-share ke para pelaku UMKM yang lain atau teman-teman yang lain. Semoga tetap kita bisa saling memberikan informasi yang bagus ya. Jadi terima kasih banyak, dan apapun yang terjadi tetap bahagia, seru, menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.